Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Krisna, mahasiswi Stikes Dharma Husada Bandung, program studi Diploma 3 Kebidanan. Baik, di sini saya akan menjelaskan cara kerja hormon estrogen dan progesteron dalam mencegah kehamilan. Apa sih itu hormon estrogen dan progesteron? Hormon estrogen merupakan hormon yang dipengaruhi oleh ovarium atau indung telur. Hormon ini berfungsi untuk membantu perkembangan dan perubahan tubuh saat pubertas, termasuk perkembangan fungsi organ seksual dan memastikan proses ovulasi dalam siklus menstruasi bulanan. Kemudian, hormon progesteron berpengaruh terhadap siklus menstruasi dan ovulasi saat wanita mengalami ovulasi atau sedang berada di masa subur. Hormon progesteron akan membantu mempersiapkan lapisan dalam rahim yang disebut endometrium untuk menerima sel telur yang telah dibuahi oleh sperma. Kemudian, di sini juga ada bagaimana cara kerja hormon estrogen dan progesteron dalam mencegah kehamilan. Saat wanita bisa hamil, ketika sel telur dilepaskan dari ovarium atau indung telur yang dibuahi oleh sperma pria. Telur yang dibuahi akan menempel di bagian dalam rahim wanita, kemudian menjadi tempat penerimaan makanan dan perkembangan bayi. Hormon yang di dalam tubuh wanita mengontrol pelepasan sel telur dari ovarium yang prosesnya dikenal dengan istilah ovulasi. Hormon estrogen dan progesteron ini bisa mencegah kehamilan dengan menjadi salah satu alat kontrasepsi yang dibentuk atau yang berbentuk tablet, biasa dikenal dengan istilah pil KB. Kemudian di sini juga pil KB bekerja dengan 3 cara. Cara yang pertama yaitu kandungan hormon estrogen dan progesteron buatan di dalam pil KB menghentikan tubuh untuk berovulasi. Yang kedua, membuat lendir serviks lebih tebal sehingga menyulitkan sperma masuk melalui serviks untuk bertemu sel telur. Kemudian yang ketiga atau yang terakhir, memodifikasi lapisan rahim sehingga sel telur yang berhasil dibuahi sperma tidak dapat masuk ke rahim. Pil KB bekerja dengan menghambat fase kedua dari siklus menstruasi, yaitu fase ovulasi. Seperti dalam siklus menstruasi, setelah fase ovulasi yaitu fase luteo, terjadi peningkatan jumlah hormon progesteron dan estrogen. Peningkatan hormon progesteron ini menyebabkan kelenjar pituitari berhenti menghasilkan hormon FSH dan LH yang merangsang pelepasan sel telur oleh folikel. Fenomena yang sama juga terjadi pada wanita yang sedang hamil, sehingga tidak ada lagi ovulasi yang terjadi selama kehamilan. Pil KB mengandung zat progestin yang memiliki struktur seperti progesterin. Akibatnya, konsumsi pil KB juga menghambat kelenjar pituitari dalam menghasilkan hormon FSH dan LH, dan pada akhirnya menyebabkan fase ovulasi yang terjadi dan tidak ada sel telur yang dapat dibuahi. Secara umum, ada 2 jenis pil KB. Pil KB hanya mengandung zat progestin, yaitu pil mini, dan pil KB yang mengandung zat progestin dan zat analog dari estrogen, yaitu pil kombinasi. Pil kombinasi memiliki efektivitas yang lebih tinggi dibanding pil mini. Namun lebih penting dari itu, disiplin dalam mengkonsumsi pil KB sangat mempengaruhi efektivitas dari pil KB. Selama 21 hari, pil KB dikonsumsi secara teratur pada waktu yang sama setiap harinya. Kemudian 7 hari berikutnya konsumsi pil KB dihentikan atau digantikan dengan pil kosong. Tujuannya adalah untuk memberikan kesempatan kepada fase folikuler sehingga pendarahan dapat terjadi. Setelah itu, konsumsi pil KB dilanjutkan kembali selama 21 hari dan seterusnya. Dibandingkan metode kontrasepsi lainnya, metode ini cukup populer karena sangat efektif, harganya terjangkau, dapat dihentikan kapanpun dan jarang menghasilkan efek samping. Namun,
Kontrasepsi ini tidak dapat mencegah terjadinya penularan penyakit seksual. Selain itu, pil KB juga dapat meningkatkan berbagai risiko, misalnya serangan jantung untuk wanita perokok, stroke untuk seorang yang riwayat penyakit migrain, kemudian meningkatkan tekanan darah, pembekuan darah pada kurang dari 1%, serta kenaikan berat badan. Kemudian yang terakhir, pil KB merupakan salah satu alat kontrasepsi yang tersedia selain IUD atau KB spiral, kondom, kontrasepsi oral, cincin vagina, dan koyo hormon. Setiap metode memiliki kelebihan masing-masing, baik dalam hal kenyamanan, potensi efek samping, dan efektivitas pencegahan kehamilan. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.